Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, perkenalkan saya dengan Nofri Setiawan. Nanti apa yang mau saya sampaikan, menurut saya tuh ini sangat penting. Kenapa? Karena kenyataannya ya siapapun orangnya yang hadir di sini termasuk saya, pasti punya masalah, betul nggak? Pertanyaan kedua, dasarnya manusia itu ketika diberikan masalah, pasti ingin menyelesaikan masalahnya. Betul? Sekarang saya tanya, pas waktu Bapak Ibu dikasih masalah itu, Bapak Ibu tuh sudah tahu belum solusinya? Belum. Kalau sudah tahu kan bukan masalah. Betul? Pertanyaan kedua. Bapak Ibu belum tahu. Biasanya ketika Bapak Ibu belum tahu itu, jadi tenang atau jadi pusing? Pusing kan? Jadi semua orang kan begitu kan? Dan kalau dirurukan masalah itu paling ekonomi, ya ekonomi yang saya pahami itu keluarga, kesehatan, kan cuma itu ya. Kalau politik saya nggak bahas ya. Kalau paling cuma ini kan antara ekonomi, keluarga, sama kesehatan. Dan kenyataannya orang pasti ingin secepatnya menyelesaikan masalahnya. Betul? Sekarang saya tanya, menurut ibu bapak semua ini, kira-kira untuk menyelesaikan masalah hidup itu mudah atau sulit? Gak apa-apa, silakan. Menurut bapak ibu selama ini untuk menyelesaikan masalah hidup tuh kira-kira mudah atau sulit? Baik, nggak apa-apa. Kan saya ingin tahu dulu. Pertanyaan kedua. Bapak Ibu percaya nggak bahwa Al-Quran itu solusi hidup? Berarti kalau percaya, berarti semua masalah itu sebenarnya ada nggak solusinya dalam Al-Quran? Berarti kalau gitu untuk menyelesaikan masalah hidup itu mudah atau sulit? Saya ulang dulu, saya lupa ya. Coba, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah itu maksud saya. Iya nggak apa-apa, masalah Bapak yang belum tahu kan kita makanya ngaji ini kan tujuannya gitu kan. Jadi yang pertama, saya tanya dulu, seperti apapun belum tahu atau tidak tahu atau tahu pun, Bapak Ibu tuh yakin nggak bahwa semua permasalahan itu tuh di dalam Al-Quran solusinya ada? Kita aja dulu. Ada masalah ibu atau bapak belum tahu kan itu masalah lain. Tapi kita yakin bahwa semua permasalahan itu harusnya ada di dalam Al-Quran. Setuju? Pertanyaan kedua, kalau memang ada, berarti logikanya harusnya punya masalah itu jadi mudah atau sulit kalau untuk menyelesaikan. Harusnya kalau ada. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti Al-Quran. Kan begitu tidak? Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Bapak Ibu tuh kalau punya masalah biasanya mengikuti Al-Quran atau mikir sendiri? Nah, masalahnya di situ. Loh, saya tanya gini. Ibu dulu misalnya waktu sekolah ya, ujian sama gurunya. Terus dikasih contekannya atau kunci jawaban. Masih mikir atau ikuti kunci jawaban? Ya, nggak misal gini ya. Ibu diuji sama gurunya. Terus kata gurunya, udah kamu daripada pusing ngerjain ini saya kasih kunci jawaban misalnya. Ibu masih mikir atau ikuti kunci jawaban? Nah, pada saatnya. Sekarang saya tanya, semua masalah ada nggak kuncinya dalam Al-Quran? Berarti ibu ikuti saja atau masih mikir? Wah nanti kalau nggak tahu saya ajarkan. Maksudnya, ngerti nggak ini maksudnya? Kan sesimpel itu kan? Berarti harusnya ibu ikhtiar itu dalam rangka menyelesaikan masalah atau dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Quran. Harusnya. Ibu selama ini ikhtiar harusnya dalam rangka menyelesaikan masalah atau dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Quran harusnya. Wah kalau sudah ada petunjuknya, kalau sudah ada kunci jawabannya, berarti tinggal ikuti saja petunjuk. Nggak akan masih mikir sendiri. Lah kan deket aja. Lah ibu bapak biasanya mikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Wah ayo saya mau diskusi ini biar bapak ibu tuh paham ya. Coba gini ya. Misalnya ini saya mau ke toilet. Mau ke toilet di rumah ini ya. Tapi nggak ada orang yang saya tanya. Yang ada cuma tanda panah. Lurus, turun ke bawah, belok kanan, belok kiri. Yang ada cuma tanda panah itu. Saya masih mikir atau ikuti saja petunjuknya. Nyantai nggak pagar? Nah sama. Ini punya masalah. Petunjuknya udah ada belum?
Di dalam Al-Quran itu ada nggak? Berarti ibu nanti masih mikir atau ikuti saja. Jadi masalahnya apa? Masalahnya itu ibu sudah dikasih petunjuk, tapi mikir sendiri. Kenapa itu mikir sendiri? Kurang membangun. Nah, kalau itu ini baik. Kalau begitu saya ceritakan sebentar ya. Biar Bapak Ibu paham nanti apa yang mau saya sampaikan. Jadi gini, 2005, 2005, tahun 2005 Pak, di Jakarta saya tuh dulu punya perusahaan bareng-bareng sama teman. Ya, 2005, 2006, 2007 meningkat. 2008 awal saya bangkrut total. 2008 awal itu bangkrut total. Ya, mungkin buat Bapak Ibu tidak besar, tapi waktu itu buat saya begitu besar dan sulit untuk saya kasih. Jadi waktu itu pas perusahaan saya bangkrut di awal Januari 2008. Saya punya 3 masalah besar waktu itu. Hutang saya, hutang perusahaan sih, tapi saya tetap harus selesaikan. Itu 2,5 miliar harus selesai dalam 3 bulan. Lalu yang kedua istri saya mau bercerai. Yang ketiga saya akan dipenjara karena kasih suku masalah pajak. Nah, secara naluri tetap saya akan bagaimana cara menyelesaikan masalah saya. Betul kan Pak? Karena semua orang kalau punya masalah pasti ingin secepatnya menyelesaikan. Di kepala saya, dalam pikiran saya tuh sebenarnya dari dulu juga sudah yakin Bu, Al-Quran itu solusi hidup saya yakin. Saya baca bolak-balik Al-Qurannya, hatam sampai berapa kali, alhamdulillah bukan semakin tenang malah semakin pusing. Karena apa? Saya nggak bisa mempraktekkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan masalah. Harusnya kan ini Al-Quran, ini masalah, disambungkan kan begitu kan? Namanya petunjuk kita kan gitu apa? Kayak Bapak misalnya mau belajar mobil, ya lihat aja manual booknya, oh atret atau gimana kan tahu. Nah sama, jadi saya itu yang menjadi mentok, saya belajar Al-Quran, ini masalah, tapi saya nggak bisa menyambungkan. Nah padahal harusnya nyambung nggak? Nyambung. Nah saya mohon sama Allah, ya Allah ini tuh salah saya di mana? Saya tuh yakin Al-Quran itu petunjuk. Tapi kok ini saya punya masalah, saya nggak bisa menyambungkan. Ternyata apa Bapak Ibu? Kesalahan saya itu cuma satu. Saya belajar Al-Quran, saya belajar kamsirnya, saya belajar tasnya, tapi saya tidak ada gurunya. Itu masalah. Kan memang Al-Quran meskipun petunjuk kalau kan tetap nggak bisa diajak diskusi kan. Akhirnya doa saya rubah. Apa yang saya rubah? Ya Allah pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa membantu saya apa? Mengimplementasikan. Oke saya ulang ya. Yang bisa membantu saya mengimplementasikan antara ayat Quran dan masalah hidup yang saya pelajari. Karena sekarang tugas ibu itu cuma sekedar gimana nih ayatnya, apa yang harus dilakukan dengan ayat ini terhadap masalah yang kita hadapi. Paham ya? Akhirnya saya berdoa sama Allah, saya mohon dipertemukan seorang guru. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sunatullahnya saya ketemu teman saya ngajak ke guru saya itu, saya diskusi, saya ketemu, Pak Guru tolong saya, namanya Kiantono. Saya bilang, saya punya hutang 2,5 miliar, istri saya mau bercerai, saya akan dipenjara. Apa yang harus saya lakukan? Nah, Pak Guru menyampaikan seperti yang tadi saya sampaikan. Al-Quran itu solusi hidup. Harusnya menyelesaikan masalah hidup itu mudah. Saya bilang saya tahu teorinya, tapi saya nggak bisa prakteknya. Kan banyak ya Bapak Ibu ya, tahu teori tapi nggak bisa praktek. Nah, sekarang saya bilang tolong ajarkan caranya bagaimana mempraktekkan 6.666 ayat dengan praktek masalah saya. Emang masalah masuk ke apa? Hutang, keluarga, dan masalah hukum. Lalu saya diajarkan bagaimana cara mempraktekkan. Apa yang terjadi? 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai. Istri saya nggak jadi cerai. Saya nggak jadi dipenjara. Kenapa? Ternyata dengan mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran, masalah itu harusnya mudah diselesaikan gitu loh Pak. Nah, jadi ngaji kita ini bukan ngaji tafsir ya. Ngaji kita itu dari ayat bagaimana cara prakteknya. Karena selama ini saya lihat Bapak Ibu tuh kalau ngaji tuh pasti rajin. Tapi pertanyaan saya, tolak ukurnya ngaji ada nggak? Nah, padahal mau kerja pun ada tolak ukurnya nggak Pak? Ada dong. Proyek pun ada progres kan 30, 60%, 100%. Kan gitu ya. Saya tanya, selama ini Bapak Ibu ngaji itu, tolak ukurnya tuh apa? Mohon maaf, Bapak Ibu ketika punya masalah, masih pusing nggak? Bapak Ibu yang ngaji pusing.
Terus yang nggak ngaji pun tetangga Bapak Ibu pusing. Nah terus bedanya apa? Yang ngaji sama yang nggak ngaji. Jadi sebukanya kita akan mengaji. Tolong ya. Tapi kita harus ada tolak ukurnya, Pak. Apa tolak ukurnya? Satu, mudah menyelesaikan masalah hidup. Itu baru kita ngaji. Yang kedua, doa semakin mudah dikabulkan. Karena saya yakin Bapak Ibu ingin doanya dikabulkan kan? Yang ketiga, semakin tenang di dalam menjalani hidup. Berarti semakin lama Bapak Ibu ngaji, harusnya satu semakin mudah menyelesaikan masalah. Supaya apa? Supaya nanti ibu ngajak lagi teman yang lain nggak ngaji. Karena selama ini kan saya perhatikan ngaji itu cuma jadi rutinitas. Betul? Selingan dari pertemuan, akhirnya ya sudah bubar, punya masalah pusing ngaji. Nah saya ingin Bapak Ibu tuh ayo kita belajar, namanya ini yang akan saya kupas, namanya ilmu kehidupan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah. Saya tanya, istri cerewet itu adalah caranya dalam Al-Quran untuk menyelesaikan? Ada. Suami pelit, ada nggak caranya menyelesaikan? Anak tidak nurut, ada atau tidak? Kalau semua ada, kenapa Bapak Ibu nggak belajar? Padahal setiap hari pasti menghadapi itu. Ayo, betul? Kira-kira ibu tuh ingin nggak suaminya baik atau suaminya centil? Nah, kalau suaminya baik, ada nggak cara dalam Al-Quran? Ada. Makanya kita akan mengupas, ada Al-Quran sebagai petunjuk Allah, lalu kita buktikan benar nggak ayat-ayat Al-Quran ini kalau kita jalani masalah terselesaikan. Ya, jadi saya tanya nih, kalau nanti Bapak Ibu punya masalah, tapi Bapak Ibu mudah menyelesaikan, jadi masalah nggak? Nanti itu yang Allah inginkan. Jadi bukan Bapak Ibu selalu dapat masalah, pusing lagi, pusing lagi. Padahal mohon maaf, Bapak Ibu tuh punya masalah tuh dari dulu atau sekarang-sekarang ini? Berarti Bapak Ibu pengalaman atau magang? Masa pengalaman dapat masalah masih pusing? Loh ya kan logikanya gampang. Kecuali Bapak Ibu punya masalah baru sekarang-sekarang ini. Silakan pusing. Nah kan udah lama punya masalah. Ya, baik. Kita akan mulai dari mana masalah itu harus diselesaikan. Ini ceritanya. Ini saya ceritanya, saya ketemu guru saya ya. Bapak Ibu jadi saya, ini jadi gurunya. Jadi gini, Pak Guru tuh nanya kepada saya. Masuk ke tuh utangnya berapa? Saya bilang utang saya 2,5 miliar. Kapan harus selesai? Dalam 3 bulan. Baik, kata guru saya. Aset ada nggak? Habis saya bilang. Tanah, buku saya jual kan untung ini tapi tetap nggak tutup. Sebenarnya totalnya tuh 5 M, cuman udah saya bayar-bayar sebagian, tapi tinggal ada dosa. Aset habis. Tanah habis. Mobil juga habis. Ruko juga habis. Waktu itu dijabarkan di Syara. Istri hampir habis. Karena pengajuan ke pengadilan kan. Nah, yaudah gini kata guru saya. Waktu itu kan memang dia juga tahu kondisinya stres kan. Jadi ngomongnya nggak mudah, nggak sulit-sulit Pak, yang simpel-simpel aja. Misalnya masuk ke berapa? Masuk ke hutang 2,5 miliar. Saya Antono, guru saya namanya Ki Antono. Saya Antono hutang 5 juta. Menurut Mas Oke, 2,5 miliar dan 5 juta. Lebih cepat mana yang lunasnya Bapak Ibu? 5 juta. Saya jawab 5 juta. Kenapa Mas Oke? Lebih kecil kata saya. Alah. Saya bingung Pak. Makanya masalah Mas Oke nggak selesai-selesai. Wah saya bilang salahnya di mana? Karena logikanya menurut Bapak Ibu, hutang 2,5 miliar dengan 5 juta. Logikanya secara umum. Lebih cepat mana yang lunasnya Pak? 5 juta. Saya juga jawab itu. Dan saya yakin Bapak Ibu akan jawab 5 juta juga kan? Oke kalau gitu silakan bantah jawaban saya. Silakan bantah ya. Ini jawaban guru saya. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah. 2,5 miliar ditolong Allah. Kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Nah. Loh ada. Bapak juga tahu nggak kesalahan kita selama ini? Kesalahan kita adalah sering mengukur masalah berdasarkan kemampuan kita. Salah Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ada iman kan? Jadi buat orang beriman mau 5 juta, mau 2,5 miliar itu akan selesai kalau Allah menolong. Ya, jadi tidak ada masalah besar, tidak ada masalah kecil Pak. Masalah besar adalah ketika Allah tidak menolong. Masalah kecil adalah ketika Allah menolong. Jadi semua permasalahan Bapak Ibu, kalau Allah yang menolong selesai atau tidak? Betul nggak? Berarti sekarang pertanyaan saya, kita itu sebenarnya
bisa nggak menyelesaikan masalah kita? Bisa. Iya, saya tanya nih, saya tanya. Kita itu bisa nggak menyelesaikan masalah kita? Lah kalau bisa kenapa masih banyak masalah? Ada saya kunci. Bisa nggak kita menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Terus tadi kenapa bilang bisa? Iya, dan kebanyakan logika manusia seakan-akan dia bisa menyelesaikan kan? Contoh, ketika ada masalah wajib nggak kita ikhtiar? Wajib ya. Tolong dijawab dengan jujur. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar tujuannya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Nah, agak jujur. Benar. Yang mana yang benar? Itu Bapak selama ini ikhtiar. Tujuannya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Oh. Kalau memang itu tujuannya Allah menolong, oke saya ganti ya. Allah itu akan menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh. Ibu batas selama ini ketika punya masalah, bersyukur atau mengeluh? Benar? Oke, bersyukur itu ngomongnya apa? Suami selingkuh ngomong apa? Ayah. Tahanlah ini. Jadi waktu itu, ini saya masih cerita saya ya. Jadi waktu itu, menurut budi saya, yang menjadi masalah itu bukan masalahnya. Tapi yang menjadi masalah adalah pola berpikir saya di dalam menjalani masalah. Karena memang niat saya waktu itu 2007 itu awal udah mulai bermasalah. Setahun lebih saya berusaha menyelesaikan. Karena kesalahan saya apa? Karena saya ikhtiar tujuannya ingin menyelesaikan masalah. Itu yang salah. Harusnya saya ikhtiar tujuannya sebagaimana supaya Allah menolong. Sama-sama ikhtiar, tapi niatnya bisa beda. Betul kan? Ibu ikhtiar niat untuk menyelesaikan. Yang satu niat ikhtiar supaya Allah menolong. Berarti pasti berbeda. Yang satu akan berusaha bagaimana dengan pemikirannya. Bagaimana dengan kemampuannya untuk menyelesaikan. Yang satu fokus akan berusaha bagaimana melayakkan diri agar ditolong Allah. Akhirnya guru saya mengajarkan caranya yang kedua Mas Oke tetap ikhtiar, tapi bagaimana agar melayakkan diri ditolong Allah. Akhirnya 2,5 bulan selesai masalah. Hutang 2,5 miliar selesai, istri saya nggak jadi bercerai, dan saya tidak jadi di penjara gara-gara apa? Ditolong Allah. Berarti ikhtiar yang benar itu berarti untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong. Karena semua permasalahan sekecil apapun akan terselesaikan hanya dengan pertolongan Allah. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat 3, kita tadabbur Al-Quran, ayat 160. Silakan, surat 3 ayat 160. Apa kata Allah? Surat 3 Al-Imran ayat 160. Silakan Ustaz. Iyyakumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita buktikan ya, benar nggak semua permasalahan itu bisa selesai hanya dengan pertolongan Allah? Coba kita lihat ayat ini. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu pintar, punya kemampuan, sekaya apapun, kalau tidak ditolong Allah, tidak akan mungkin masalah itu selesai. Berarti pertanyaan saya, masalah selesai itu mau sadar atau tidak, harus dengan pertolongan Allah atau bisa tanpa pertolongan Allah? Berarti semua permasalahan yang terjadi, ujung-ujungnya tetap Bapak Ibu harus minta tolong kepada Allah. Iya karena budu, wa iya karena sain. Hanya kepada Allah aku menyembah, dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Berarti secara yang akan saya kupas. Kalau kita ada masalah, bagaimana caranya agar Allah mau menolong masalah kita?
Berarti mau seperti apapun masalahnya, selesai ya kalau Allah menolong. Sekarang saya tanya. Bapak Ibu tuh ketika punya masalah, yakin nggak Allah menolong masalahnya? Kalau yakin yang dipusingkan apa? Seulang. Bapak Ibu tuh ketika punya masalah, Bapak Ibu tuh yakin nggak Allah tuh akan menolong kita? Kalau yakin, terus ibu bapak pusing bu kenapa selama ini? Oke, berarti sekarang kita datang semua ya. Berarti kalau semua masalah itu harus lewat pertolongan Allah, berarti sekarang kita harus cari ayat di dalam Al-Quran. Yang ayat itu Allah berjanji akan menolong. Kan betul kan? Kalau nanti ibu bapak sudah ketemu ayatnya, tinggal dijalani, dipraktekkan. Kan begitu harusnya. Karena saya yakin semua orang di sini termasuk saya pasti punya masalah kan? Tapi bagaimana secepatnya agar Allah menolong? Berarti kita harus cari ayat apa yang Allah berjanji akan menolong kita. Nah iya kan mau kita kupas ini. Karena Bapak Ibu harus bisa mempraktekkan. Ya. Ayatnya apa? Bukan kalau Ali Imran kan keterangan tadi bahwa hanya Allah yang akan bisa menolong. Nah berarti sekarang kita harus cari ayat yang dengan ayat itu Allah berjanji akan menolong kita. Nah, di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 153. Boleh 45 boleh, tapi saya yang 153 dulu ya. Ya ayyuhallazina manista'inu bisabri wal sholah. Innallaha ma'a sabirin. Silakan lihat dibaca. Kita sekarang fokus cari Allah berjanji ya. Silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Baik. Allah di sini berjanji kepada kita. Allah manggil siapa ya? Apa salatnya? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini siapa yang berjanji? Allah janji apa? Allah janji apa? Allah janji menolong, betul? Tolong dijawab. Kalau memang Allah janji menolong, harusnya Bapak Ibu ketika punya masalah ditolong nggak? Terus kenapa sekarang ini banyak yang belum ditolong? Coba baca lagi, baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Allah manggil siapa ya? Sini, wahai orang yang beriman. Berarti yang yakin ya? Saya tanya, Bapak Ibu tuh ketika punya masalah, yakin ya ditolong Allah? Dan terus kalau yakin, kenapa pusing-pusing soal ini? Berarti yakin atau kurang yakin? Jadi salah siapa? Yang kedua, Bapak itu ketika punya masalah, yakin atau mikir? Bapak itu ketika punya masalah, biasanya yakin atau mikir? Mikir apa? Kan yakin kan? Ada orang yakin, kira-kira masih mikir nggak? Kalau orang yakin, enggak. Kalau masih mikir, yakin atau kurang yakin? Bapak itu ketika punya masalah, yakin atau mikir? Kalau masih mikir, berarti belum masih. Nah saya tanya, berarti yang Allah inginkan pas pertama kali Bapak Ibu punya masalah, biasanya mikir solusinya, yakin bahwa Allah pasti menolong. Biasanya ketika Bapak Ibu punya masalah, yang sah. Nanti saya jelaskan. Oke. Tapi paham dulu ya, saya kelakuan biar Bapak Ibu, karena saya merubah mindset Bapak Ibu sebenarnya. Baik, jadi kalau ingin ditolong Allah, tadi apa aja syaratnya? Beriman, sholat, dan sabar. Sekarang saya tanya nih, kalau iman ibu benar, sabar ibu benar, sholat ibu benar, pasti ditolong nggak? Berarti kalau belum ditolong-tolong, nah, ayo kita cek. Apakah iman yang salah, sabar yang salah, atau sholat yang salah? Tanya. Lo kan cuma terjelas. Nah, saya ditanya oleh guru saya. Masaukah
Masuk ke sudah beriman. Saya bilang saya sudah dari kecil yakin Pak Guru sama Allah. Baik, sudah sabar. Kalau nggak sabar saya bunuh diri dengan masalah ini. Sudah sholat. Apalagi sholat saya bilang tahajud 11. Duha 12. Rawatib 10. Saya lakukan. Apa? Lo kan kalau orang kapal kecil ngapain kan Pak? Saya juga bingung. Di rumah mau ngapain? Saya praktekkan. Pertanyaan guru saya cuma satu. Sudah ditolong? Belum, saya bilang. Berarti iman sabar sholat saya yang belum benar. Atau ayatnya yang salah? Iman sabar sholat saya yang belum benar. Nah akhirnya guru saya mengajarkan bagaimana caranya iman. Bagaimana caranya sholat. Bagaimana caranya sabar. Saya praktekkan pulang. Akhirnya saya praktekkan 2,5 bulan selesai. Nah sekarang saya akan tanya kepada ibu-ibu semua. Bapak-bapak. Bapak ibu sudah beriman? Sudah? Ya Bapak sudah? Sudah. Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Perasaan. Kita lihat cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Surat 5 ayat 69. Langsung artinya saja. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Bukan menurut perasaan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan. Surat 5 ayat 69. Terus maka perhatikan orang beriman. Maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Apa cirinya orang beriman? Tidak khawatir dan bersedih. Saya tanya, Bapak Ibu masih ada khawatir dan bersedih? Berarti sudah beriman untuk orang beriman? Kenapa kalian aku sudah? Berarti nanti Bapak Ibu harus belajar bagaimana kita kurang beriman menjadi beriman. Kamu kita harus ya. Baik yang kedua. Bapak Ibu sudah sholat? Sudah. Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Jangan-jangan perasaan lagi nih. Maka ketahuan. Sholat ukurnya, cirinya orang sholat menurut Al-Quran, bukan perasaan. Surat 70 Al-Baqarah ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Surat 70 ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Apa kata kamu? Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Apa cirinya orang sholat? Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mal. Betul? Terus. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Betul. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Betul lah. Baik, manusia itu dasarnya mengeluh, jadi kikir. Tapi ada golongan yang tidak mengeluh menurut Al-Quran. Golongan apa itu ayat 22-nya? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Menurut Al-Quran, orang sholat itu mengeluh atau tidak? Bapak Ibu masih mengeluh? Tapi sudah sholat. Tapi mengeluh. Berarti sholatnya perlu diperbaiki atau sudah benar? Harus diperbaiki. Baik. Iman perasaan. Sholat juga perasaan. Coba ini yang terakhir ya. Bapak Ibu sudah sabar. Rasul sudah. Atau saya tanya gini, saya tanya. Ya, saya tanya ya. Menurut Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu ini jawaban jujur saja ya. Sabar itu sulit atau mudah? Ya, nggak apa-apa. Menurut Bapak Ibu selama ini sabar itu sulit atau mudah? Sulit atau tidak tahu caranya? Mohon maaf ya. Bapak Ibu tuh selama ini ketika punya masalah, biasanya disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar. Ketika ada orang nyuruh Bapak Ibu sabar, harusnya Bapak Ibu diam atau tanya bagaimana caranya. Loh, kalau ada orang nyuruh Bapak Ibu sabar, harusnya Bapak Ibu tanya, Ustadz saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Bapak tuh selama ini tuh diajarkan caranya sabar atau cuma disuruh? Ya. Bagaimana cuma disuruh, nggak diajar caranya?
Jadi saya itu sabar itu sulit atau nggak tahu caranya? Hanya caranya. Kayak ustadznya nggak bisa ngajarin caranya, jangan nyuruh. Kenapa cuma disuruh sabar anak kecil tidak bisa nyuruh ibu sabar? Yang terpenting itu kalau dia nyuruh. Saya ini bukan orang sabar Ustadz, jadi sabar bagaimana caranya, metodologinya bagaimana, prakteknya bagaimana. Itu harus diajarkan. Baru nanti Bapak Ibu pulang praktek, insya Allah jadi mulai mudah. Jadi selama ini cuma disuruh, nggak pernah diajarin caranya. Tadi. Coba ada tadi ya, 18 ayat 68. Samar itu sulit atau tidak tahu caranya? Baik, kamu tahu Quran. Surat 18 Al-Kahfi ayat 68. Apa kata Al-Quran? Al-Quran menjelaskan, Pak. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ayo, Al-Quran juga sudah banyak bacanya. Ternyata sabar itu bukan sulit. Karena selama ini Bapak Ibu nggak pernah ada yang ngajarin caranya. Padahal fungsinya ngaji itu adalah yang sulit harusnya menjadi mudah. Yang tadinya sulit menyelesaikan masalah jadi mudah menyelesaikan masalah. Yang doanya belum dikabulkan harusnya jadi mudah dikabulkan. Yang hidupnya nggak tenang akhirnya jadi tenang. Sehingga ngaji itu jadi kebutuhan atau kewajiban. Kebutuhan, karena ini tahu dengan ngaji ini masalah saya bisa diselesaikan. Akhirnya ngajinya nggak terpaksa. Aduh nggak enak sama sini, nanti jadi nggak begitu. Karena ini tahu, saya ngaji itu diajari cara menyelesaikan masalah. Itu kan baru ditanya, kan baru dijelasin ya Pak. Iya, mau dijelasin semuanya. Ya, saya mau jelasin ya. Berarti saya tanya ya, berarti iman itu ada metodologinya ya? Nah, sabar ada metodologinya ya? Ada. Salah ada metodologinya ya? Ada. Contoh sederhana gini. Saya tuh ingin bisa nyetir mobil. Ya, tujuan utama saya, baik silakan. Tujuan utama saya adalah saya ingin bisa nyetir mobil. Oh iya, silakan dulu. Colang ya. Tujuan utama saya ingin bisa nyetir mobil. Kalau saya ingin bisa nyetir mobil, nanti saya pergi kepada tempat kursus mobil. Lihat, tempat kursus mobil ya. Arti tujuan utama apa? Bisa nyetir mobil. Berarti ketika di tempat kursus, saya asik dengan teorinya. Atau saya mulai praktek belajar nyetir mobil. Sampai apa? Sampai bisa nyetir mobil. Berarti tempat kursus itu tujuan atau sarana saja? Sarana. Dengan saya pergi ke tempat kursus, pokoknya mau benar atau salah saya harus bisa nyetir mobil. Itu tujuan utama. Paham ini Bapak ini? Tujuan Bapak Ibu ngaji apa? Salah satunya menyelesaikan masalah hidup. Kalau ibu ingin belajar cara menyelesaikan masalah hidup, ibu ngaji kan gitu Pak. Silakan ngaji dimanapun. Tapi harusnya semakin lama ngaji, semakin mudah menyelesaikan masalah hidup. Berarti target ibu menyelesaikan masalah hidup atau asik di tempat ngaji? Sekarang. Nah, jangan keasikan di tempat ngaji. Bapak Ibu fungsinya ngaji itu hanya teori bagaimana menyelesaikan masalah hidup. Jadi akhirnya semakin lama ngaji, ibu semakin mudah menyelesaikan masalah hidup. Itu tujuannya. Jadi jangan ngaji bertahun-tahun, tetap pusing lah. Terus tetangga ibu yang nggak ngaji juga pusing. Terus dia tanya apa ngaji sama yang enggak? Nah itu namanya tolak ukur. Berarti untuk menyelesaikan seri tulis, gampang atau sulit? Datang tinggal nanti menurut SOP Al-Quran bagaimana kamu ngaji sebenarnya. Mohon maaf, ibu sadar ini? Baik, sekarang kita akan mulai sekarang. Terus bagaimana caranya beriman dengan benar? Caranya sabar dengan benar? Caranya sholat dengan benar supaya Allah menolong. Kan begitu kan? Sekarang dari 3 ini, Bapak Ibu mau yang mana dulu? Sabar. Beriman, sabar, salat. Mau yang mana dulu? Beriman dulu. Baik. Ini sampai jam berapa? 12. Saya tes. Nanti Bapak kajian di hari Sabtu malam di pesantren saya. Ada. Ini saya ada acara pesantren di Bogor. Ya, jadi biar ngajinya full. Soalnya paling biasanya kalau kajian begini satu kajian satu metode di sana. Ya, baik kita mulai yang mana dulu ini iman, sabar atau sholat?
Beriman. Ya udah gini. Saya jelaskan beriman. Nanti opsi yang kedua mau sabar atau sholat terserah ya. Tapi beriman dulu ya. Baik. Kita mulai sekarang. Kenapa kita harus minum obat? Supaya sembuh. Jadi Bapak Ibu minum obat itu kesadaran kepaksaan. Kenapa kita harus beriman? Bukan supaya sembuh loh. Nah kan ini Pak Bu. Seulang dulu. Kenapa kita harus berobat? Ibu dengan pahamnya supaya sembuh. Ya kan? Berarti Bapak Ibu minum obat itu kesadaran. Karena saya tahu. Saya sakit, saya minum obat supaya sembuh. Sekarang saya tanya. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Nah, ada lagi? Nah ini yang terjadi. Kalau ibu nggak paham. Saya ulang lagi ya. Wahai orang-orang yang beriman. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Supaya ditolong Allah. Orang beriman tuh yakin atau pusing? Bapak Ibu ketika punya masalah yakin atau pusing? Oh ingin ditolong. Tapi pusing. Nah ini kan nggak nyambung lebih guys. Paham ya Bapak? Jadi kenapa kita harus beriman kepada Allah? Yang pertama supaya ditolong Allah. Yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Yang kedua, surat 10 ayat 9. Surat 10 Yunus ayat 9. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Supaya mendatangkan petunjuk. Saya tanya nih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu punya masalah berat, besar. Arti kalau Bapak Ibu dikasih petunjuk sama Allah, lalu Bapak Ibu jalani selesai masalah. Nah, berarti ada nggak masalah yang besar kalau Bapak Ibu diberi petunjuk? Serah. Nanti. Jadi kan pertanyaan masih kenapa? Ya. Tapi ya. Jadi intinya ini bukan masalah kita mampu atau tidak mampu. Intinya adalah Bapak Ibu yakin dan tidak yakin. Jadi saya kupas dulu ya. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Satu, agar ditolong Allah. Yang kedua, agar Allah memberikan petunjuk. Berarti pertanyaan terakhir. Berarti untuk beriman kepada Allah perlu proses atau tidak? Perlu? Baik, kalau memang perlu umur berapa Bapak Ibu mau yakin sama Allah? Loh, katanya tadi perlu proses. Saya tanya lagi. Untuk beriman, untuk yakin kepada Allah perlu proses enggak? Loh, kok perlu? Hah? Perlu proses. Akan saya tanya balik, adakah sifat Allah yang meragukan? Itu kenapa perlu proses meyakinkan? Loh, kecuali ada sifat Allah yang meragukan. Sehingga ibu perlu proses untuk meyakini Allah. Saya tanya, adakah sifat Allah yang meragukan sehingga ibu perlu proses? Berarti untuk yakin kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak perlu. Peningkatan keyakinannya perlu proses ujian. Tapi yakin tidak yakin kepada Allah tidak perlu proses. Berarti saya panjang ulang ya. Berarti untuk yakin kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak. Peningkatan keyakinannya Bapak Ibu memang proses ujian. Jadi ujian itu untuk membuat Bapak Ibu pusing atau untuk meningkatkan keyakinan? Bapak Ibu senang nggak meningkatkan keyakinan? Berarti Bapak Ibu senang nggak diuji? Semakin banyak masalah, berarti iman semakin meningkat atau semakin pusing? Sudah begitu? Iya, ujian kan banyak. Tapi kalau semakin meningkat keyakinan kita, dan Allah ngasih petunjuk, dan Allah pasti mau, apa masalahnya? Kalau Bapak Ibu yakin, sebesar apapun masalah, kalau Allah menolong selesai nggak? Bapak Ibu tahu nggak, ujung-ujungnya semua masalah itu nanti yang menyelesaikan Allah dengan pertolongannya.
Bapak tahu? Terus Bapak ke sini tuh kenapa? Pakai lu. Ayo. Gini. Saya lari. Baik. Coba. Bapak Ibu tahu lah bahwa semua permasalahan itu akan selesai dengan pertolongan Allah. Tahu? Berarti nanti yang menolong, yang menyelesaikan siapa? Kalau Bapak Ibu tahu nanti yang menolong Allah, terus Bapak Ibu pusing itu kenapa? Mau bantu Allah. Nah, ini kan saya punya masalah. Dia belajar. Belajar untuk saya tanya, Bapak Ibu ikhtiar nanti saat mengerjakan ujian, mengikuti petunjuk atau mikir sendiri? Halo? Saya lagi. Selama ini kita ikhtiar dalam rangka mengikuti petunjuk atau mikir sendiri. Itu petunjuknya buat apa selama ini? Halo? Kita ikhtiar yang benar. Ayo, saya tanya. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar dalam rangka mikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Lagi. Saya tanya lagi, Bapak betul jawabannya. Kalau guru kita mau ngasih ujian, kan berarti dikasih teorinya dulu atau ujian dulu? Buat apa Bapak dikasih teori? Biar bisa menyelesaikan. Kira-kira pas Allah ngasih ujian hidup, itu ujian hidup dulu atau teorinya dulu? Halo? Memang ketika Bapak Ibu lahir Al-Quran memang belum ada. Berarti harusnya teorinya dulu atau ujian dulu? Gak mungkin dong Allah ngasih ujian kalau nggak dikasih teorinya dulu. Maksudnya Allah ngasih teori Al-Quran itu maksudnya pas Bapak Ibu nanti diuji itu mengikuti Al-Quran atau mikir sendiri. Selama ini Bapak Ibu ketika diuji, mengikuti Al-Quran atau mikir sendiri. Nah terus teori Al-Qurannya buat apa? Nah, paham ini? Jadi kisah belajar itu adalah belajar mengikuti petunjuk. Jadi menulis petunjuk, masalah itu selesai karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah. Tapi tugas kita apa? Tetap ikhtiar. Sekarang saya tanya dengan jujur kepada Bapak Ibu semua ya. Data Ibu ikhtiar selama ini, niatnya menyelesaikan masalah atau beribadah kepada Allah. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar, niatnya menyelesaikan masalah atau beribadah kepada Allah. Loh, yang kalau perintahkan itu ibadah sama menyelesaikan. Kenapa Bapak Ibu nggak ngikutin perintah Allah? Jadi solusi itu bonus dari Allah setelah Bapak Ibu ikhtiar dengan niat beribadah. Saya tanya, ibadah itu dari awal atau pas tengah-tengah? Ibadah itu apa? Nah, ibadah itu segala kegiatan yang dilakukan dengan niat karena Allah. Boleh nggak? Bukan karena Allah. Benar. Ibu taat kepada suami karena Allah atau karena suami baik? Ketika suami nggak baik tetap taat. Sorry, taat. Nanti. Enggak, itu nanti ya pelajaran nanti ya. Oke. Sekarang saya balik lagi ke laptop ya. Ini saya mau fokusnya dulu dari itu tahu iman itu apa ya. Ada belum? Gimana? Ya, nanti. Kasihan jamaah saya soalnya kelihatan. Gini. Ya. Oh baik. Oh ini. Ya siap ya, kita mau ya. Jadi kenapa kita harus beriman kepada Allah? Satu. Supaya ditolong. Yang kedua, agar diberi petunjuk. Untuk yakin kepada Allah perlu proses atau tidak? Tidak ya. Tapi peningkatan keyakinannya perlu. Nah, sekarang saya mau bicara realita. Realita ya. Tapi teori yang saya sampaikan, kenyataannya tetap kita masih pusing atau sudah yakin deh saya ketika punya masalah. Nggak menanti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti sekarang ya, saya akan fokuskan
Saya akan fokuskan. Bagaimana ketika masalah itu datang, Bapak Ibu benar-benar tetap yakin sama Allah. Ya, karena itu yang penting kan? Karena ternyata gagal dan tidak itu bukan tentang masalahnya. Tapi saat pukulan pertama Bapak Ibu yakin atau tidak. Kenyataannya selain Bapak Ibu dikasih Allah namanya iman. Bapak Ibu pun dikasih apa? Akal. Ya. Jadi kadang-kadang saya mau yakin tapi akal kita berpikir. Ya. Saya udah nekat aja tadi kadang-kadang mikir lagi. Betul nggak? Berarti yang harus kita pahamkan sekarang, ini ada yang namanya akal, ini ada yang namanya iman. Bapak Ibu harus benar-benar mengerti kapan akal digunakan, kapan iman digunakan. Ayo, pertanyaan saya sederhana. Bapak Ibu selama ini kan punya masalah. Kadang-kadang berpikir bagaimana ya cara menyelesaikan. Ya, tapi kadang-kadang ya udahlah saya pasrah aja kan begitu ya. Sekarang tolong dijawab. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo. Saya kasih pertanyaan dulu nih. Kan Bapak Ibu akal ada. Terus iman ada. Atau gini-gini saya tanya. Misalnya besok saya harus bayar uang kuliah anak saya. Anggaplah 20 juta. Sekarang saya nggak punya uang. Saya udah pinjam sana, pinjam sini mentok. Udah ideal mentok. Kira-kira saya tenang atau khawatir? Karena saya udah nggak tahu apa yang harus saya lakukan kan? Baik, sekarang saya tanya. Yang khawatir itu karena kita berpikir atau kita yakin? Berpikir. Sekarang saya ulang. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Akal adalah gini. Atas saya mau kursus mobil nih. Saya kursus mobil ya, ada rem, ada gas. Lampu merah, rem atau gas? Lampu hijau? Kalau dibalik? Mabrak. Sekarang saya tanya, kapan akal digunakan, kapan iman digunakan? Insya Allah akan Bapak Ibu akan ada 3 poin ya. Bapak Ibu perhatikan, kapan akal digunakan, kapan iman digunakan. 1. Bapak Ibu percaya nggak? 2 tambah 2 sama dengan 4. Mau percaya tidak percaya pun. 2 tambah 2 pasti 4. Karena itu masih masuk akal. Sesuatu yang masih masuk akal, tidak usah menggunakan iman. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua, Bapak Ibu percaya nggak gula itu rasanya manis? Mau percaya tidak percaya pun, silahkan pergi ke dapur, ambil, makan gulanya pasti manis. Sesuatu yang masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Berapa kesimpulannya? Kalau hal itu masih masuk akal, kalau hal itu masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Sekarang pertanyaan saya yang ketiga, Bapak Ibu akan pahami. Akar 19 dikali sinus 30 dikali 385. Dibagi 3/4 dikali 50%. Hasilnya 5. Percaya nggak? Nah, percaya nggak? Bapak Ibu lihat dari mana? Kalau dibuktikan dulu nggak usah pakai iman. Karena hari itu masih masuk akal nggak usah pakai iman. Berarti kapan iman digunakan? Setelah akal kita mentok, setelah kita sudah tidak bisa berpikir dan belum bisa dibuktikan unisannya percaya atau tidak. Guru saya bilang masuk ke hutang 2,5 miliar. Istri masuk ke mau bercerai dan masuk ke akan di penjara. Secara akal saya selesai atau tidak Bapak? Tidak. Tapi guru saya bilang kalau Allah yang menolong selesai atau tidak. Saya bilang percaya. Berarti waktu itu saya sudah memang tidak ada pilihan. Saya bilang saya akan jalani iman sabar salat saya. Akhirnya saya praktekkan 2,5 bulan selesai masalah saya. Berarti pertanyaan saya, kapan iman digunakan? Ketika akal kita sudah tidak bisa berpikir, ketika sudah belum bisa dibuktikan, tinggal percaya atau tidak percaya. Tolong dijawab Bapak Ibu semua. Ya, tolong jawab ya. Berarti ketika Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Ya kan? Paham ini surat 94 ayat 5 dan 6. Berarti maksudnya apa? Berarti pas Bapak Ibu nanti menghadapi kesulitan. Ya,
Bapak Ibu tuh harusnya pusing atau tetap yakin? Biasanya Bapak Ibu pas menghadapi kesulitan pusing atau yakin? Terus imannya kemana? Tahu salahnya ini Bapak Ibu nih kemana jalan Pak? Sebentar Bu. Ya gimana? Itu menurut Salam. balikin dah. Apakah akal dan keimanan itu semestinya bersamaan? Ayat pertama atau firman Allah yang pertama diberikan pada Nabi. So, Bismillah imati. Artinya membaca ada akal, tapi dibarengi dengan saya. Sekarang saya tanya, akal itu dipakai berpikir bagaimana atau dipakai mengikuti petunjuk? Saya lebih sama kayak gitu. Ketika saya melihat orang tabrakan walaupun mereka yang tabrakan, pasti ada pelajaran yang Allah ingin saksikan. Ya, saya melihat dengan mata saya. Saya memakai dengan ini. Oke. Nah, ayo pertama. Iya. Itu nanti saya jelaskan Pak. Sebentar ya jangan jadi materi ini jangan kabur ya. Sebentar enggak. Pak, saya mau tanya dulu. Pelajaran kejadian hidup itu tuh karena kita cari atau nanti Allah yang beri? Sekarang kita buktikan dulu ya. Surat 26. 61 sampai 63. Ini bukan sesuatu yang berpisah bukan Pak. Ini saya mau buktikan dulu biar Bapak Ibu paham dulu. 26. 61 sampai 63. Perhatikan. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Baik, apa kata Allah? Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusah. Asbabun nuzulnya. Pasukan Nabi Musa dikejar tentara Firaun. Betul? Pasukannya bilang, kita akan tersusul depan Laut Merah. Belakang pasukan Firaun. Wajar gak pasukannya bilang seperti itu? Kenapa? Secara akal atau secara iman? Kita tersusul. Kita lihat Nabi Musa bilang apa 62-nya. Ayat 62, dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nabi Musa bicara dengan akal atau imannya? Padahal mohon maaf, Nabi Musa tahu nggak solusinya? Terus kenapa? Kalau dia bilang, enggak, Allah pasti akan menolong saya. Kenapa? Padahal tahu nggak solusinya? Wadah dah? Bapak Ibu tuh kalau nggak tahu solusi, biasanya laki apa pusing? Terus iman lo kemana? Tahan dulu ya Pak. Berarti bukan masalah kan? Bukan. Artinya, Bapak Ibu tuh sadar kalau sudah Bapak Ibu mentok. Bukan maksudnya Allah tidak memberi pertolongan. Karena saya yakin Bapak Ibu punya iman semuanya kan? Maksudnya tuh ketika sudah buntu, meskipun menurut akal kita sudah tidak bisa mikir, tapi saya yakin kok Allah pasti nolong saya. Padahal maaf, saat dipentokkan ke Laut Merah, Nabi Musa tahu nggak solusinya? Tapi kenapa dia tetap yakin dengan hal itu? Nah, perhatikan. Ketika dia yakin sama Allah, dia beriman kepada Allah, maka tadi janji Allah kepada orang yang beriman memberi petunjuk. Boleh kan? Surat 10 ayat 9 tadi. Coba apa 63 ya? Ayat 63, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Saya tanya, berarti solusi itu dicari atau diberi? Setelah apa? Setelah yakin 100%. Selama ini Bapak Ibu pusing, biasanya selama ini mencari atau diberi? Mencari kemana? Karena semua solusi itu akan Allah beri kepada orang-orang yang beriman, yang percaya. Saya tanya, waktu itu percaya nggak sama Allah? Cukup percaya atau Allah akan uji? Allah akan uji. Biasanya Allah kesulitan atau kemudahan. Nah saya tanya, pas Bapak Ibu dikasih kesulitan, biasanya pusing atau lahir? Terus imannya kemana? Nah, Berarti akal itu dipakai untuk apa? Akal itu dipakai untuk meningkatkan keyakinan. Tapi dia tahu diri. Kalau sudah mentok, jangan dipaksakan akalnya. Kenapa?
Takutnya kalau dipaksakan putus uratnya nanti jalan-jalan di tengah jalan. Kayak saya ditanya guru saya, masuk ke kira-kira hutang 2,5 miliar, istri masuk ke mau cerai, masuk ke mau di penjara. Menurut akal, selesai nggak? Enggak. Tapi kata guru saya, tapi percaya nggak kalau Allah nolong selesai? Akhirnya apa? Akal mengikuti iman. Bukan iman mengikuti akal. Karena kalau akal tolak ukurnya, masuk akal tidak masuk akal. Kalau iman tolak ukurnya, percaya tidak percaya. Berarti percaya saya. Kapan kalau begitu iman digunakan? Nunggu akal bentok baru pakai iman. Atau dari awal saja pakai iman. Terus akal dipakai apa? Akal dipakai membantu memahami petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Apa caranya? Oh, ternyata saya ikhtiar itu bukan untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya ikhtiar itu supaya ditolong Allah. Makanya di surat 38 ayat 29. Kan akal itu dipakai untuk apa? Kita lihat ya. Surat 38 As-Saff ayat 29 ayat 29. Akal itu dipakai apa? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Terus? Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Berarti akal itu dipakai untuk mikir besok bagaimana atau mengikuti petunjuk. Jadi bukan hilang, Pak. Akal itu dipakai untuk mendukung keimanan. Kalau sudah tidak bisa berpikir bagaimana solusinya, berarti menurut petunjuk Al-Quran apa? Jalani dengan penuh keyakinan. Hari ini kayak jamaah saya di Jogja. Datang ke saya nangis, divonis dokter sebulan lagi meninggal. Sakit kanker leukemia. Ustadz, ini apa yang harus saya lakukan? Dokter bilang umur saya nggak lebih dari 1 bulan. Saya tanya kepada dia, ibu lebih baik mati dalam keadaan yakin atau mati dalam keadaan khawatir? Oh, Ustadz ngomongnya gitu. Loh, kan ibu takut mati. Kan dia takut mati. Dia bilang sebulan lagi menurut dokter dia mati. Saya sekarang tanya, kalau misalnya sama-sama mati, lebih baik pilih yakin atau pilih khawatir? Tuh. Ini ada jamaah saya curhat. Dia udah stres, dia udah bingung, divonis dokter sebulan lagi mati. Terus saya bilang, saya nggak, pokoknya tenang, nggak begitu Pak. Saya kentokin aja sekalian nggak? Kalau misalnya sama-sama mati, mendingan pilih yang mana? Yakin tetap mati atau khawatir tentang mati? Yaudah Ustadz, saya yakin saja. Karena kalau yakin persentasenya minimal selamat lah. Karena mati dalam keadaan beriman kan? Nah, terus gimana Ustadz caranya saya bisa menjalani sebulan ini ikhtiar setelah yakin? Tadi setelah yakin apa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Setelah yakin kan tetap ikhtiar kan, tetap ke dokter kan, tapi dengan sabar dan salat. Jadi sabar dan salat itu bukan hanya sabar salat ya, ikhtiar dengan meningkatkan sabar dan salat. Ini paralel. Paham ya Bapak lihat? Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia praktekkan sebulan itu, pas saya safari lagi ke sana sebulan kemudian, dia datang lagi. Kok ibu belum mati? Sembuh. Oh belum mati, kenapa? Sembuh total Pak. Mau sakit perut, mau sakit leukemia, kalau Allah nolong selesai. Sama sekarang, ketika Nabi Musa nggak tahu apa solusinya, ketika mentok di Laut Merah, kalau pakai akal, paling solusinya apa? Naik perahu, berenang kan begitu kan? Tapi solusinya apa yang terjadi? Pukulkan tongkat, maka laut terbelah. Masuk akal atau tidak masuk akal? Kalau sesuatu yang sudah tidak masuk akal namanya mukjizat untuk para nabi, keajaiban untuk para manusia. Apa mukjizat yang terjadi ketika saya waktu itu punya masalah? 2008, saya terbagi iman sabar salat saya. Kemudian apa yang terjadi? Seminggu kemudian teman saya seperti orang yang menghutangi saya bilang, udah kok saya lunaskan hutangnya. Istri saya tiba-tiba nelfon, kasihan anak. Tiba-tiba orang pajak datang, kok ke tulis form ada pemutihan pajak. Kenapa bisa begitu? Keajaiban. Kenapa lo perjalanan begitu? Yakin 100% kepada Allah. Jadi saya ulang ya Bapak Ibu ya.
Berarti antara akal dan iman itu harus sinkron. Akal jangan berpikir sendiri. Kalau akal sudah liar pula sautonya. Kan Bapak Ibu dikasih akal itu untuk maunya Al-Quran kan? Oh, menurut Al-Quran ternyata niat kita ikhtiar itu bukan menentukan hasil, tapi beribadah kepada Allah. Silakan, berarti luruskan niatnya. Semua yang saya lakukan harus sana Allah. Bonusnya menurut Al-Quran, kalau Bapak Ibu ibadah, maka Allah tolong dengan pertolongannya. Baik, kita buktikan ya. Kalau Bapak Ibu benar-benar ibadah, lihat apa janji Allah kepada orang yang beribadah. 51 ayat 56-57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba. Surat 51 Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Apa kata Allah? Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada. Saya tanya, perintah Allah kepada manusia apa? Salah kan? Coba baca lagi. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perintah Allah kepada manusia apa? Sekali lagi baca. Biar Bapak Ibu paham. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, terus melainkan agar agar itu apa? Ya, melainkan agar itu apa? Hah? Iya. Berarti tugas kita tuh beribadah atau hanya beribadah? Beribadah atau hanya beribadah? Kalau beribadah berarti ada perintah lain dari Allah. Tapi kalau hanya beribadah, ada perintah lainnya. Tugas kita tuh beribadah atau hanya beribadah? Hanya beribadah. Saya tanya, selama ini Bapak Ibu ikhtiar hanya beribadah atau menentukan hasil? Ayo tiga. Selama ini Bapak Ibu ikhtiar hanya beribadah atau menentukan hasil? Bapak perintah apa? Hanya beribadah. Berarti melakukan semuanya harus karena Allah. Bukan karena hasil. Kalau semua karena Allah, ada nggak orang kecewa? Kalau semua karena Allah. Berarti kalau karena hasil? Kadang mohon maaf, ibu tuh ingin kecewa atau ingin ridho. Terus kenapa kok karena hasil sama ini kalau iya? Perhatikan, ketika kita benar-benar hanya karena Allah, maka tugas Allah apa 57-nya? Ayat 57, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Berarti tugas Allah apa nanti? Mencukupkan rezeki kita. Sekarang kita buat rumus. Berarti kalau orang itu hidupnya hanya karena Allah. Kalau orang itu hidupnya ibadah, mungkin gak kekurangan. Kayak Bapak Ibu waktu kecil, nak kamu sekolah yang pintar ya. Bekalnya uang sekolah dari siapa? Bukan Bapak Ibu kan yang siap karena Bapak Ibu konsentrasi jadi yang pintar sekolah kan. Sekarang Allah bilang, kamu ibadah yang benar ya. Jalani apapun segala kegiatan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kan begitu Pak? Kalau Bapak Ibu dari apapun melakukan karena Allah, Allah siapkan nggak rezekinya? Rezeki itu apa saja sih? Kesehatan, uang, keluarga kan semua rezeki. Dan Allah akan cukupkan. Berarti kalau sekarang saya balik, kalau sekarang Ibu punya masalah, Ibu masih punya hutang dan belum dicukupkan, cek selama ini karena Allah atau karena hasil. Udah nggak usah dijawab, saya udah tahu. Ya. Makanya saya bilang, Bapak Ibu terus benar-benar memahami Al-Quran. Dengan akal atau dengan iman kalau memahami? Dengan akal. Tapi prakteknya harusnya pakai akal. Pakai iman. Jadi antara akal dan iman itu bersinergi, nyambung. Bukan bertolak belakang. Jadi Bapak Ibu pusing selama ini siapa yang salah? Seharusnya dikasih petunjuk malah mikir sendiri. Kenapa Bapak Ibu mikir sendiri itu kurang tantangan gitu? Kan dua ini saja sebenarnya. Baik, sekarang terakhir masalah iman. Ya, berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya kita selama ini disuruh beriman kepada Allah. Betul? Cara prakteknya di dalam menjalani ikhtiar. Berarti kita disuruh beriman kepada Allah. Bahkan rukun iman yang pertama juga sudah bilang kan beriman kepada Allah. Berarti beriman kepada apanya? Kita disuruh selama ini beriman kepada Allah. Beriman kepada apa? Kepada janjinya. 28 ayat 10. Ternyata orang tuh cuman beriman kepada Allah saja. Tapi implementasinya bagaimana? Nah itu yang harus dikupas.
Surat 28 Al-Qasas ayat 10. Kalau memang Bapak Ibu beriman kepada janji Allah, yang janji. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Berarti selama ini kita disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya Bapak Ibu? Janjinya. Janji Allah banyak kan dalam Al-Quran. Apa salah satu janjinya? 30 ayat 5 dan ayat 6. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Ini salah satu janji Allah yang harus Bapak Ibu pegang di dalam menjalani kehidupan. Surat 30 Ar-Rum ayat 5 dan ayat 6. Apa salah satu janji Allah? Karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dia kehendaki. Yang beriman atau yang khawatir? Yang sabar atau yang marah-marah? Bapak Ibu poin. Allah akan menolong. Terus? Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jadi pasti ditolong. Kalau pasti apa yang dikhawatirkan? Terus Bapak Ibu khawatir selama ini kenapa? Khawatir itu terhadap sesuatu yang pasti dan tidak pasti. Padahal janji Allah pasti nggak? Kalau pasti kenapa masih khawatir? Khawatir ya. Setelah disuruh yakin apa jadi apa? Wah nanti kan belum diajarin caranya. Nah, gini ya Bapak Ibu ya. Pokoknya saya mentolerir apapun yang sekarang Bapak Ibu aja alami. Kenapa? Namanya orang tidak tahu. Wah, kalau tidak tahu kan? Makanya sekarang kita diskusi untuk saling berbagi. Kan gitu ya Pak ya? Jadi nggak apa-apa. Pokoknya kajian saya sekali, 2 kali, 3 kali masih pusing nggak apa-apa ya. Tapi setelah 5 kali biasanya Bapak Ibu mulai memahami. Akan ada perubahan sikap. Dan biasanya hidup makin semakin mudah. Ya, insya Allah. Karena kita yang diperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Oke, jadi saya ulang dulu ya. Jadi perhatikan Allah berjanji. Tetapi coba setelah yang 6-nya itu. Itulah janji Allah. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah pasti tidak akan menyalahi janjinya. Berarti pasti terjadi ya. Cuman lihat omongannya kata Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi meskipun Allah sudah janji menolong kita kadang-kadang tahu atau tidak. Kita kadang pusing-pusing, yang bingung-bingung. Kan itu orang nggak tahu. Padahal kalau Allah sudah berjanji, pasti terjadi ya. Saya tanya, berarti lebih besar janji Allah atau lebih besar masalahnya? Nah kalau begitu, terus sama ini kenapa ibu masih bingung? Oh iya ini masalah. Apa masalah? Para saudara bilang. Kalau sekarang Bapak Ibu menyadari, alhamdulillah, dan pada benar-benar masih kita menyadari, kan begitu kan? Ya, jadi yang pertama kita harus berjanji beriman kepada apa, Bapak Ibu? Kepada apa ya? Janjinya. Saya tanya deh kepada ibu, ibu percaya nggak janji Allah? Janji suami? Ya, makanya kita belajar ya. Baik, untuk iman masih ada pertanyaan belum? Untuk iman masih ada pertanyaan? Baik, kita mulai metode yang kedua ya. Jadi gini, Bapak Ibu tolong kasih dulu ya. Metode yang masih saya sampaikan itu ada 7 dasarnya. 1 iman, 2 caranya sabar. Ini semua caranya ya. 1 iman, 2 sabar, 3 sholat khusyuk, 4 ikhlas, 5 tawakal, 6 bersyukur, 7 zikir perbuatan. Jadi 7-7-nya nanti saya akan jelaskan. Dijelaskan apa? Cara mempraktekkan. Ya, bukan lagi teori sabar dalam ketaatan. Itu kita sudah tahu. Bapak Ibu buka Google aja ada hadisnya. Tapi bagaimana caranya? Saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Ya. Jadi yang nanti disampaikan ada 7 ya. Apa? Iman, sabar, syarat khusyuk, ikhlas, tawakal, bersyukur, sama zikir perbuatan. Nah, 7 ini adalah tools, alat untuk Bapak Ibu menjalani hidup. Supaya apa? Supaya sesuai dengan petunjuk Allah atau Al-Quran. Jadi antara nanti ayat-ayat Al-Quran dengan sikap Bapak Ibu dalam kehidupan itu harusnya sama. Bukan ayat yang ngomong apa, sikapnya beda. Itu nggak pas. Ya. Jadi nanti, karena apa? Karena Rasul itu kita contoh. Contoh apanya? Akhlaknya. Akhlaknya siapa? Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Berarti harusnya ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan akhlak kita di dalam menjalani hidup. Kalau dia? Baik, sekarang yang kedua sabar. Kenapa kita harus sabar?
Atau saya tanya, menurut Bapak Ibu sahabat soleha, soleha sekali Bapak. Ya, kita di Karawang dulu anggap Bapakku mengaji gitu loh. Udah sungguh tidak ada batasnya. Luar biasa. Kok saya baru ada kajian, tidak ada batasnya ini. Menurut Bapak Ibu, jujur dulu, ini sabar tuh ada batasnya kan? Ada, kenapa ada? Karena selama ini kan Bapak Ibu mau tahu ilmunya kan, makanya pasti dibilang ada batasnya. Bahkan sering jamaah saya itu Bu, kalau sudah curhat, saya tuh kurang sabar apalagi Ustaz. Ayo, sering gitu kan? Padahal omongan itu mencerminkan dia sabar atau tidak. Oke, sekarang akan saya mulai. Kenapa kita harus sabar? Satu sama ya, supaya ditolong Allah. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Apa bu? Innallaha ma'as sabiri. Allah bersama. Sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu bersama Allah, kira-kira doa dikabulkan nggak? Ya kan? Berarti kenapa kita harus sabar? Ternyata kalau kita sabar yang kedua, doa kita akan dikabulkan. Kok saya berani mengatakan itu? Juni 2023 saya praktek sabar. Lalu saya berdoa minta naik haji. 18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji. Ternyata benar. Kalau Bapak Ibu doanya benar-benar dalam keadaan sabar, pasti dikabulkan. Ya, jadi yang kedua, doa akan dikabulkan. Yang ketiga, oh iya makasih. Kenapa kita harus sabar? Yang ketiga kan tadi satu supaya ditolong Allah. Yang kedua supaya doanya dikabulkan. Yang ketiga, kenapa kita harus sabar? Surat 3 ayat 142. Ini saya buat 3 aja tapi sebenarnya banyak. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Ini harusnya udah selesai ya, soalnya makanan udah keluar. Oke, ini saya selesaikan tadi sabar ya. Ya, ya, dia bisa praktek ya. Oke. Ya, saya makan jam 12 kok. Lagi program itu Bu, jam 12 harus makan. Di sini jamaah. Saya curhat sakit-sakit terus. Tapi Ustaz sabar so. Tapi kok jadi curhat dulu tadi. Oke. Surat 3 142 ya, kenapa kita harus sabar ya? Apa? Surat 3 Al-Imran ayat 142. Jadi kata Allah itu begini, Bu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini Allah nanya kepada siapa? Kepada kita. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nanya semua kan? Terus itu agenda Allah. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Saya tanya Bapak Ibu semua. Ya, saya tanya ya. Syarat masuk surga, Allah mensyaratkan apa? Salah satunya. Sabar. Mohon maaf. Bapak Ibu ingin masuk surga? Memang sudah sabar? Asep? Wah. Kan saya sudah sama. Maksudnya itu gini. Allah bilang, apakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal belum nyata orang yang jihad sama orang yang sabar. Berarti Allah mensyaratkan kalau Bapak Ibu ingin masuk surga. Berarti kan Bapak Ibu harus sabar, betul? Nah kan saya tanya, Bapak Ibu sudah sabar? Belum. Tapi ingin masuk surga, tapi belum. Terus mau pakai jalur apa? Orang dalam. Paham nggak maksud saya ini Bapak Ibu? Artinya kalau Bapak ini sudah sadar seperti ini, berarti suka tidak suka sekarang harus mulai memperbaiki. Dari yang kurang sabar itu jadi sabar. Nah baru saya ajarkan caranya kan begitu aja kan? Nah berarti sekarang saya tanya. Berarti kalau sabar itu satu, memunculkan pertolongan Allah. Yang kedua agar ditolong Allah. Yang ketiga bisa masuk surganya Allah. Ada nggak alasan Bapak Ibu tidak sabar?
Berarti sabar itu ada batasnya atau tidak? Nah, sekarang Bapak kalau dimaki-maki istri, Bapak sabar atau emosi? Yang kedua, berarti istri maki-maki itu, oke, berarti adiknya. Berarti istri maki-maki itu masalah atau sarana masuk surga. Berarti Bapak terima kasih atau kasih? Apa ya, ya? Saya kena dari secara dan di mana ketika dimaki-maki pasangan. Bahasa ibu benar-benar menganggap itu sarana dan benar-benar tidak suka. Di dalam Al-Quran itu ada caranya. Ya. Hah? Pasangan bantahan. Baik, kita akan mulai ya. Bagaimana caranya agar Bapak itu bisa sabar yang benar, hasilnya doa dikabulkan, so, dipanggil Allah, dan masuk surga tanpa isi. Karena orang sabar itu Allah janji tidak akan dihisap. Dari mana dasarnya? 39 ayat 10. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. Dasarnya dia, orang sabar itu masuk surga tanpa hisap. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Oke, perhatikan terus. Dan bumi Allah itu luas. Lihat kalimat terakhirnya Pak. Ini Bapak harus konsen di sini. Apa kata Allah? Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Orang sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Batas solar 27 derajat. Masjidil Haram 100.000 rakaat. Sedekah 10 sampai 700 kali. Berarti untuk pahala orang sabar tidak ada batas. Jadi Bapak Ibu mau atau tidak sabar? Berarti sabar itu kesadaran atau paksaan? Selama ini Bapak Ibu hidup. Sabar itu kesadaran atau paksaan? Baik, sekarang kita akan mulai. Bagaimana cara sabar yang benar? Lalu nanti Bapak Ibu praktekkan. Hasil akhirnya harusnya doanya dikabulkan. Gitu ya. Baik. Di dalam menjalani hidup ini. Berapa banyak kejadian yang Bapak Ibu terima selama ini? Dalam hidup ini. Bapak Ibu menjalani kejadian kan banyak. Selama ini berapa banyak yang Bapak Ibu hadapi selama ini? 2, Bapak Ibu. Ini menurut Al-Quran bukan menurut saya. Kejadian enak dan tidak enak. 21 ayat 35. Surat 21 Al-Anbiya ayat 30. Dalam hidup ini hanya ada 2 kejadian Bapak Ibu menurut Al-Quran. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya keras? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ujian yang menimpa kita itu berapa Bapak Ibu? 2 ya. Kalau keburukan, kejadian enak atau tidak enak? Kalau kebaikan. Baik, jadi Bapak Ibu itu setiap hari itu hanya menghadapi 2 kejadian ya. Kejadian enak dan kejadian tidak enak. Saya tanya nih, Bapak Ibu tuh kalau disuruh milih, ingin dapat kejadian enak atau tidak enak? Saya juga ingin dapat enak ya. Tapi karena Bapak Ibu ingin sabar, Bapak Ibu perlu kejadian enak atau tidak enak? Tidak. Ya kalau ingin sabar. Atau gini saya cocokkan ya. Saya cocok. Kejadian sabar itu cocoknya sama kejadian enak atau tidak enak. Coba kita buktikan ya. Misalnya saya di gini. Bu, sabar ya suaminya baik, pas ya. Bu, sabarnya banyak uang, pasnya. Oke, berarti sabar itu tidak cocok dengan kejadian enak. Berarti kejadian enak keseimbangannya. Berarti yang kedua. Bu, sabarnya suaminya korik, pas ya. Bu, sabarnya suaminya marah-marah, pas ya. Berarti sabar itu pasangannya kejadian enak atau tidak. Berarti kalau sekarang saya suruh pilih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, Bapak Ibu betul kejadian enak atau tidak enak. Ini Bapak Ibu sama nggak kejadian tidak enak?
sabar, kejadian tidak enak itu adalah sarana latihan. Buat orang yang tidak sabar, kejadian tidak enak itu adalah masalah. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pas menghadapi kejadian tidak enak, biasanya dianggap sarana sabar atau dianggap sebagai masalah? Berarti sebenarnya istri cerewet itu masalah atas sarana sabar. Nah, sekarang dari saya akan praktekkan bagaimana caranya ketika kita dizolimi orang, ketika kita dimaki-maki orang, itu ternyata sarana doa kita dikabulkan. Setiap dizolimi doa Bapak Ibu dikabulkan. Bahkan Ibu senang lah dizolimi. Lalu nanti kita akan buktikan. Bapak Ibu dizolimi, tapi Bapak Ibu tahu caranya, maka doa pasti dikabulkan. Kan tadi saya ceritakan, Juni 2023 ada yang menzolimi saya. Karena saya tahu ilmunya, saya praktekkan, saya buktikan jadi doa, Allah langsung mengabulkan. Nah, sekarang saya mau ajarin itu. Biar nanti pas dizolimi itu, Bapak Ibu malah jadi tidak masalah. Tapi sebagai sarana doa dikabulkan. Jadi suami marah-marah itu masalah atau sarana doa dikabulkan. Silakan, Ibu nanti saya ajarkan caranya. Maka Ibu tinggal berdoa minta suami berubah. Suami yang tetap. Baik, sekarang kita akan mulai. Bagaimana caranya ketika mendapatkan kejadian tidak enak, Bapak Ibu benar-benar bisa jadi sabar menurut Allah. Kenyataan caranya itu mudah, Bapak Ibu. Di surat 64 ayat 11. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Caranya ketika Bapak Ibu difitnah, dimaki orang, begini caranya ya. Silakan. Tidak ada Surat 64 ayat 11. Ibu catat itu caranya sabar di situ. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah kejadian yang menimpa diri kita. Kecuali itu apa Bu tadi? Hanya. Berarti semua kejadian yang menimpa kita, bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Berarti izin dulu atau kejadian dulu? Tidur. Gak apa-apa. Coba. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Izin tidak. Saya ada. Kalau saya, misalnya mohon maaf ya, ini misalnya rumah siapa ini? Pak Henry, ini rumah Pak Henry ya. Kalau Ibu ingin masuk rumah Pak Henry, masuk dulu baru izin atau izin dulu baru masuk? Nah, berarti semua kejadian yang menimpa kita itu tuh izin dulu atau kejadian dulu? Allah izinkan terjadi. Kalau Allah tidak izinkan, oke, sekarang saya tanya. Berarti nanti kalau ada kejadian menimpa kita, Bapak Ibu tuh harusnya lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Yes. Ya lah, kalau nanti ada kejadian, harusnya menurut saya gini, Bapak Ibu tuh lihat kejadiannya ke izinnya harusnya. Ya izinnya. Pertanyaan saya sekarang, izin Allah itu sempurna atau salah? Kayak sempurna, yang benar, yang wajar diterima atau marah-marah? Diterima. Terima tuh ngomongnya apa? Berarti ketika Ibu dimarah-marahin, suami ngomongnya apa? Lagi. Coba salah lagi. Kenapa selama ini kita marah ketika dizolimi? Kenapa selama ini kita sakit hati ketika dibita?
Karena selama ini yang kita lihat adalah kejadiannya. Selama ini yang kita lihat adalah orangnya. Padahal Bapak Ibu lupa. Semua kejadian bisa terjadi, harus kejadiannya atau izinnya dulu. Harusnya kalau memang izinnya dulu, Bapak Ibu lihat kejadiannya kalau izinnya. Saya tanya, izin Allah itu benar atau salah? Sempurna atau salah? Kalau sempurna, kalau benar, yang wajar diterima atau emosi? Gini, saudara selalu saya. Perhatikan. Ini saya ajari biar Bapak Ibu pulang bisa langsung praktek. Maksudnya nanti doanya dikabulkan gitu Pak. Baik, perhatikan. Ini saya ajarkan langsung ya. Ustaz Alas ini mau maki-maki saya. Dia mau maki-maki saya nih. Kalau saya ingin sabar nanti, pasti maki-maki. Berarti saya melihat dia atau melihat izin Allah. Oke, misalnya izin Allah di sini. Ini semua aja ya. Misalnya ini izin Allah di sini ya. Nah, dia maki-maki saya nih. Berarti saya tuh fokusnya ke dia. Apa pikiran saya digeser ke izin Allah. Jadi saya ada lagi sabar. Ya Allah, karena engkau mengizinkan dia maki-maki saya terima. Jadi konsentrasi saya itu ke Allah gitu loh Pak. Pengaruh nggak dia maki-maki saya? Nah, yang selama ini membuat Bapak Ibu emosi, pas dia maki-maki itu konsentrasinya ke dia atau ke izin Allah. Sudah berapa tahun Bapak Ibu gitu? Ya nggak bisa sabar loh Pak. Betul nggak? Parah. Nanti kalau Bapak Ibu dapat kejadian digeser pikirannya, ya Allah, karena engkau izinkan saya terima. Pak, tapi nanti namanya pas di maki jangan begitu ya. Pak, berhadapan. Ya berhadapan. Tapi dalam hati Bapak Ibu bilang, saya kering. Allah cuma nunggu itu. Allah cuma nunggu itu. Jadi pas dimaki-maki, meskipun berhadapan, misalnya istri Bapak marah-marah nih, udah seminggu. Udah begini, Bapak dalam hati, ya Allah saya terima. Nggak usah alhamdulillah depan dia ya. Kamu dalam hati. Dalam hati. Jadi, kenapa Ibu ngerim? Bukan karena takut suami. Bukan karena takut marah-marahnya. Ibu menerima dengan kesadaran saya ini terima karena Allah yang tinggi. Nah, biasanya kalau begitu, Allah turunkan ketenangan. Pas tenang itulah Bapak Ibu langsung berdoa. Pasti kamu ingat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang yang sabar. Jadi waktu Juni 2023 itu, ada orang maki-maki saya. Karena saya tahu pemahaman ini, saya tetap berhadapan dengan dia. Kan saya bilang, pasti telepon, saya bilang, ya Allah saya terima. Dalam hati. Itu tiba-tiba tenang. Nah, itu momen Bapak Ibu berdoa langsung. Pasti dikabulkan. Karena saya minta apa? Cuman waktu itu di pikiran saya minta naik haji waktu itu. Karena waktu itu saya juga belum pernah daftar. Kan antrian sampai 35 kalau nggak salah. 35 tahun. Tapi kan kalau Allah mengabulkan itu pasti dikabulkan. Iya ya. Jadi sabar itu bukan diam ya. Sabar itu adalah merubah dulu cara berpikir. Yang tadinya melihat kejadian, yang tadinya melihat orang digeser kepada izin Allah. Dan ini perlu latihan. Perlu kebiasaan. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini pas dapat kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya apa izinnya selama ini? Terus izinnya kemana selama ini? Ada Bapak Ibu. Tada, perhatikan keadaannya ya. Ini dulu selesai lagu Bandai Sedas, perhatikan. Lihat ayatnya. Dan badak siapa tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, sebab setuju ya. Semua kejadian harus tetap jujur Allah ya, terus. Dan barang siapa beriman kepada Allah. Berarti menggunakan iman atau akal? Nggak bisa pakai akal, alhamdulillah nggak hubungin Pak. Masa dimaki-maki alhamdulillah kalau pakai akal ya. Tapi karena Bapak itu pakai iman, beriman karena Allahnya. Terus? Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah itu nanti Bapak Ibu akan dikasih petunjuk, maka solusinya idealnya akan dibimbing sama Allah. Gara-gara dari awal kekurangan pertama sudah menerima atas izin Allah. Jadi seorang ini perlu latihan. Karena Bapak Ibu kan cara berpikirnya baru sekarang baru tahu kan? Nah saya tanya gini. Kalau saya ingin jadi ahli tinju bisa nggak tinju sendirian? Ada salah apa? Lawan, betul? Kalau Bapak Ibu ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Lawan banyak nggak di rumah? Paham Bapak Ibu? Ya, jadi sebenarnya untuk orang-orang mukmin
Mau kejadian enak dia bersyukur, mau kejadian tidak enak dia bersabar. Itu maksudnya. Ya, berarti nanti apapun yang di depan mata ibu, masalah atau sarana. Suami nggak pulang-pulang, ngomong apa? Saya kade diri. Ini kejadian suami nggak pulang-pulang. Terus ibu bilang, ya Allah saya terima atas izin lu. Ibu tenang, terus ibu berdoa dikabulkan nggak? Kenapa nggak pakai itu? Enggak dikabul. Iya. Sedangkan setelah itu tetap ikhtiar. Cermat ikhtiarnya sudah dibimbing oleh Allah. Allah ketika bertanya pada hatinya. Hal ini Bapak ini. Jadi masalah cepat selesai, lama selesai. Tergantung dari pukulan pertama. Apakah pukulan pertama ibu lihat kejadian? Atau lihat izin? Kalau ibu pukulan pertama sudah lihat izin, lihat kemudahan dalam segala urusan. Karena kalau ibu pukulan pertama sudah lihat kejadian, lama Bapak Ibu. Silakan ibu pilih. Ya, jadi saya tanya berarti. Masalah dari Allah itu takdir atau bukan? Tapi pilihan dalam menjalani masalah, takdir atau pilihan? Silakan ngikuti petunjuk boleh, ngikuti pemikiran dan hawa nafsunya sendiri deh. Tapi resiko di kampung masing. Baik, kalau sudah ada pertanyaan, ya silakan. Setaruh saat bagaimana kita tahu kalau kita itu mengikuti petunjuk? Surat Al-Baqarah ayat 38. Bagaimana kita tahu kalau kita itu mengikuti petunjuk? Surat Al-Baqarah ayat 38. Kalau tahu lah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadanya, Petunjuknya sudah ada atau belum? Sudah, yang kita baca ini Al-Quran ya, keras. maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Anggaplah ibu nggak tahu petunjuknya apa. Tapi ibu jalani. Terus hati ibu tetap tenang, tetap tidak khawatir. Berarti sebenarnya sudah ngikuti kak? Nah sekarang saya tanya, gak usah harus hafal 106.600 ayat ya. Ibu punya masalah, ibu sabar dalam menjalani, mengikuti petunjuk atau tidak? Ibu punya masalah, bapak punya masalah, tapi marah-marah dalam menjalani, mengikuti petunjuk atau tidak? Jadi meskipun bapak ibu sholat, meskipun bapak ibu sedekah, tapi kalau kerjanya marah-marah, berarti bapak ibu tidak mengikuti petunjuk. Jadi petunjuk itu meskipun kita tidak tahu, biasanya Allah munculkan di rasa hati. Kok saya tenang ya? Oh berarti tinggal terus jalani, berarti mengikuti petunjuk. Tapi kalau saya udah sholat tapi masih khawatir, berarti pasti ada yang kurang. Jadi tolak ukurnya hati kita. Dan mohonlah tenang dan khawatir tidak bisa direkayasa. Ibu mama pasti tahu. Enggak kok saya tenang tapi bisa pasti ketahuan. Jelas ya? Jadi Allah ngasih ciri kalau yang mengikuti petunjuk pasti hatinya tenang. Kalau misalnya khawatir berarti bapak ibu kurang mengikuti. Baik, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Mari kita duduk dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.